Muhammad Wijdan dengan NPM 22.12440. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepadatan penduduk yang terjadi di kota Cimahi. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Alisha Nur Azminatria dengan NPM 22.238. Lalu rekan saya. Perkenalkan, nama saya Widya Nur Agustina dengan NPM 22268. Perkenalkan, nama saya Mutiara Yuni Maslaka dengan NPM 22255. Perkenalkan, nama saya Horong Tapia Putri dengan NPM 22243. Nah, dari itu, di sini kita akan membahas lebih lanjut mengenai kepadatan penduduk di kota Cimahi. Cimahi adalah wilayah kota yang ada di Jawa Barat. Sebelumnya, kota Cimahi ini bagian dari Kabupaten Bandung. Nama Cimahi berasal dari curug yang mengalir di atasnya, yaitu Curug Cimahi, yang berhulu di situ atau Danau Lembang, dan mengalir ke kota Cimahi. Dan Cimahi berasal dari bahasa Sunda, yaitu Cai dan Mahi, yang berarti air yang cukup. Cimahi sudah dikenal sejak tahun 1811. Pada tahun 1935, Cimahi ditetapkan sebagai kecamatan, dan pada tahun 1962 dibentuklah Kewedangan Cimahi. Cimahi awalnya sebagai kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung. Karena perkembangan dan kemajuannya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1975 tentang pembentukan kota administratif, Cimahi ditingkatkan statusnya dari kecamatan menjadi kota administratif. Pada akhirnya, tahun 2001, Cimahi ditetapkan sebagai kota. Berdasarkan data yang dimuat di dalam Badan Pusat Statistik Kota Cimahi, pada tahun 2020, Cimahi merupakan daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Kepadatannya hingga mencapai 15.443 jiwa per kilometer, yang dimana hal tersebut berdampak pada berbagai aspek, misalnya kemacetan, kekurangan ruang terbuka hijau, bahkan pencemaran. Karakter kota Cimahi dikaitkan dengan Undang-Undang Kota Cimahi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kini telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kota Cimahi mendapatkan status sebagai kota otonom yang berarti memiliki kewarganegaraan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sendiri meskipun tetap berada dalam kerangka hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi. Otonomi daerah, di dalam konteks ini, Cimahi memiliki hak untuk menetapkan kebijakan lokal, merencanakan pembangunan, dan mengelola sumber daya yang ada sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Kota Cimahi secara astronomis terletak di antara 107 derajat 30 menit 30 detik bujur timur dan 6 derajat 50 menit 23 detik lintang selatan. Luas wilayah Cimahi menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 sebesar 40,2 km persegi dengan batas-batas administrasi sebagai berikut. Bagian utara Kabupaten Bandung Barat, timur Kota Bandung, selatan Kabupaten Bandung Barat, barat Kabupaten Bandung Barat. Secara geografis, wilayah ini merupakan lembah cekungan yang melandai ke arah selatan dengan ketinggian di daerah utara kurang lebih 1040 mdpl. Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara yang merupakan lereng Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Perahu serta ketinggian di bagian selatan sekitar kurang lebih 680 mdpl. Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan yang mengarah ke Sungai Citarum. Total lapangan kepadatan penduduk di kota Cimahi, populasi sekitar 483.000 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 2,12% per tahun. Kota Cimahi pusat keramaian di Jawa Barat. Kota Cimahi dikenal sebagai salah satu kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia
Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain: A. Lokasi strategis. Cimahi terletak di kawasan Bandung Raya, membuatnya menjadi tujuan menarik bagi pekerja, pelajar, dan penduduk dari daerah sekitarnya. B. Pertumbuhan ekonomi. Adanya berbagai industri dan fasilitas umum membuat Cimahi menjadi pusat aktivitas ekonomi yang menarik minat penduduk untuk bermigrasi. C. Kualitas hidup. Kota ini menawarkan kualitas hidup yang cukup baik, seperti aksesibilitas yang mudah ke berbagai fasilitas publik, pendidikan, dan kesehatan. Peta ini akan menunjukkan secara visual area mana saja yang paling padat penduduk di kota Cimahi. Dampak kepadatan penduduk. Padatan penduduk yang tinggi di Cimahi membawa sejumlah dampak baik positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua diversitas budaya, dan dampak negatifnya adalah yang pertama kemacetan, yang kedua kurangnya ruang terbuka hijau, yang ketiga adalah pencemaran. Upaya untuk mengatasi kepadatan penduduk. Pemerintah Kota Cimahi telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk seperti A. Perencanaan tata ruang, B. Peningkatan transportasi publik, C. Pembangunan ruang terbuka hijau. Jadi kesimpulannya adalah kepadatan penduduk di Kota Cimahi merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Meskipun membawa sejumlah tantangan, kepadatan penduduk juga membuka peluang untuk pertumbuhan dan perkembangan kota dengan perencanaan yang matang dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Masalah kepadatan penduduk di Cimahi dapat diatasi. Lapangan lahan Kota Cimahi. Kota Cimahi adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, dan memiliki beberapa karakteristik terkait penggunaan lahan dan perkembangan wilayahnya. Ada beberapa fakta lapangan mengenai lahan di Kota Cimahi. Penggunaan lahan. Poin A. Ada pemukiman. Sebagian besar lahan di Cimahi digunakan untuk pemukiman warga, baik itu perumahan sederhana maupun kompleks perumahan kelas menengah atas. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, permintaan terhadap lahan untuk perumahan semakin meningkat. Poin kedua, perdagangan dan jasa. Ada juga lahan yang digunakan untuk aktivitas perdagangan dan jasa, termasuk pusat perbelanjaan, pasar, dan toko-toko retail yang tersebar di wilayah Kota Cimahi. Poin 3, industri. Cimahi memiliki beberapa kawasan industri, terutama di bagian timur dan selatan kota, yang didominasi oleh sektor manufaktur dan tekstil. Yang keempat, pertanian dan hijau. Meskipun sebagian besar wilayah sudah berkembang pesat, masih ada beberapa area pertanian yang digunakan untuk budidaya tanaman, terutama di daerah yang lebih tinggi dan pinggiran kota. B. Kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan. Seiring dengan urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi, permintaan terhadap lahan terus meningkat, yang menyebabkan beberapa daerah mengalami kepadatan penduduk yang tinggi. Hal ini mempengaruhi ketersediaan lahan untuk pertanian dan ruang terbuka hijau (RTH). Selanjutnya, topografi. Wilayah Cimahi cenderung berbukit dan bergelombang, terutama di sisi timur dan selatan kota. Ini membuat sebagian besar lahan di kawasan ini kurang cocok untuk pembangunan masif dan lebih cocok untuk pemukiman dengan tipe rumah bertingkat. Selanjutnya, penyediaan ruang terbuka hijau (RTH). Kota Cimahi menghadapi tantangan dalam menjaga dan mengembangkan ruang terbuka hijau (RTH). Di tengah pesatnya urbanisasi, pemerintah kota berupaya mengalokasikan sebagian lahan untuk taman dan area hijau untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, zonasi dan regulasi pemerintah. Pemerintah Kota Cimahi telah menetapkan peraturan zonasi untuk mengatur penggunaan lahan seperti untuk perumahan, kawasan industri, perdagangan, dan ruang terbuka. Ini bertujuan untuk menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan menjaga kualitas lingkungan. Selanjutnya, infrastruktur. Lahan di Cimahi juga dipengaruhi oleh keberadaan infrastruktur penting seperti jalan raya, jalur kereta api, dan fasilitas publik. Kota ini terhubung dengan Bandung melalui jalan tol dan kereta api yang mendorong pemanfaatan lahan di sektor transportasi dan logistik. Yang terakhir, tantangan dan peluang. Dengan semakin terbatasnya lahan yang tersedia, Cimahi menghadapi tantangan dalam menyediakan lahan untuk berbagai kebutuhan seperti perumahan, ruang hijau, dan kawasan industri. Namun, kota Cimahi ini juga memiliki potensi untuk pengembangan vertikal, seperti pembangunan gedung bertingkat untuk memenuhi kebutuhan pemukiman dan komersial.
Kota Cimahi dengan luas wilayah yang terbatas memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Kondisi ini mempengaruhi tata ruang dan lingkungan hidup di kota tersebut. Untuk mengelola dampak dari urbanisasi dan kepadatan ini, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan daerah yang idealnya menciptakan lingkungan yang lebih tertata. Namun di lapangan sering terjadi kesenjangan antara dasolen apa yang diharapkan dan dasen apa yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya, terdapat beberapa peraturan daerah yang relevan terhadap penanggulangan kepadatan penduduk di Kota Cimahi, di antaranya tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Yang pertama, Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Kota Cimahi. Dalam perda tersebut, pemerintah mengatur penggunaan lahan di Kota Cimahi selama periode 2012 sampai 2032. Salah satu tujuannya adalah memastikan keseimbangan antara pembangunan kota dan kelestarian lingkungan dengan menetapkan zona-zona tertentu untuk pemukiman, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau atau RTH. Dalam RTRW disyaratkan minimal 30% dari luas kota dialokasikan untuk RTH. Nah, yang diharapkan dari peraturan tersebut ialah yang pertama, memastikan lahan tersedia untuk kebutuhan ekologis seperti penyerapan air dan kualitas udara. Lalu yang kedua, menghindari pembangunan di zona rawan bencana atau kawasan lindung. Namun, kenyataannya, sebagian besar lahan di Cimahi telah dialihfungsikan untuk pemukiman karena tingginya kebutuhan tempat tinggal. Tekanan akibat urbanisasi membuat target 30% RTH sulit dicapai. Selain itu, pembangunan seringkali melanggar zonasi yang telah ditetapkan, seperti di kawasan rawan banjir. Yang nomor 2 itu ada Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perda ini dibuat untuk mengatasi masalah pencemaran dan memastikan pengelolaan lingkungan hidup berjalan dengan baik. Fokusnya mencakup pengelolaan limbah domestik dan industri, pelestarian kawasan hijau, serta mitigasi dampak urbanisasi terhadap kualitas udara dan air. Yang diharapkan dari peraturan tersebut ialah yang pertama, limbah domestik dan industri harus dikelola secara efektif agar tidak mencemari lingkungan. Lalu yang kedua, kawasan hijau dilindungi agar tetap berfungsi sebagai penyangga ekosistem. Namun, di lapangan, limbah domestik di kawasan padat penduduk seringkali tidak terkelola dengan baik. Sampah dan limbah cair dari rumah tangga mencemari sungai dan saluran air. Selain itu, kawasan hijau terus berkurang karena kebutuhan lahan untuk pemukiman dan aktivitas ekonomi. Selanjutnya ada Perda Nomor 5 Tahun 2017, yaitu tentang ketertiban umum. Perda ini mengatur ketertiban di ruang publik termasuk pencegahan pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan. Perda ini juga melindungi fasilitas umum dari kerusakan akibat aktivitas masyarakat. Yang diharapkan dari perda tersebut ialah yang pertama, pemanfaatan ruang publik harus sesuai dengan aturan agar tidak mengganggu fungsi sosial dan ekologisnya. Yang kedua, pembangunan tidak boleh dilakukan di kawasan yang melanggar zonasi tata ruang. Namun, dalam kenyataannya, pembangunan sering dilakukan tanpa memperhatikan zonasi yang berlaku. Misalnya, ada pembangunan di area yang seharusnya menjadi ruang publik atau kawasan lindung. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan aturan dan kurangnya sanksi tegas bagi pelanggar. Pada akhirnya, solusi dari permasalahan tersebut perlu dipikirkan matang-matang sebagai upaya mengatasi kepadatan penduduk. Pemerintah Kota Cimahi harus segera melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk, seperti perencanaan tata ruang, peningkatan transportasi publik, hingga pembangunan ruang terbuka hijau. Sehingga ketika aspek-aspek tersebut telah terpenuhi, akan menciptakan lingkungan yang nyaman, tertib, dan tenang. Terima kasih.